Mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan. Kalau tadi saya sudah membacakan kosakata atau nama-nama, itu kan nama, jelas itu sebuah nama. 8 nama yang itu cenderung berjenis laki-laki. Nah, kita pindah ke belahan kirinya. Nah, ada juga 8. Sekilas, meskipun kalian tidak bisa membaca secara betul, tapi kalian sudah tahu itu adalah nama juga. Nama untuk kaum Hawa, kaum perempuan. Oke, mari kita baca. Saya baca. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Saya ulangi. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Oke, kita menelisik sejarah. Aminatu. Siapa Aminah? Siapa Aminah? Pasti tahu. Aminah adalah ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut Zainabu. Zainab. Kalau orang tua bilang Zainab. Zainab pernah namanya diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Maaf. Bukan dalam surat, tapi dalam tafsiran salah satu ayat di surat Al-Ahzab. Nah, Zainab juga digunakan diantaranya menjadi nama-nama para sahabat yang wanita. Ada yang mengatakan itu juga salah satu dari nama anak Nabi, kalau saya tidak salah. Kalau salah tolong diperbaiki. Kemudian Fatimah. Nah, Fatimah siapa yang nggak kenal? Fatimah adalah cinta dalam diamnya Ali, putri Rasulullah yang masih hidup hingga Rasulullah wafat. Kemudian Maryamu. Siapa yang tidak tahu dengan Maryam? Bahkan dalam Al-Quran dikhususkan satu surat yang dikasih nama dengan, diberi nama suratnya dengan Maryam, Maryamu. Nah, kata beberapa ustadz dalam beberapa kajian Al-Quran, kalau kalian pengen mengetahui bagaimana sih tipikal seorang wanita muslimah, wanita yang pas, yang tepat, coba kalian pahami, dalami, tadaburi surat Maryam. Kalau tidak mau mentadaburi satu surat itu, surat Maryam itu, kumpulkan semua cerita-cerita ayat-ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang Maryam. Nah, satu yang saya ambil adalah bagaimana cara Maryam menjaga diri karena dia seorang wanita. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi kalian, wahai mahasiswi, wahai adik-adikku yang wanita. Dari Maryam mestinya kalian belajar bagaimana menjaga diri. Nah, kalau kalian perhatikan dalam surah Al-Maryam itu, di bagian ayat yang ke belasan sampai ke 20-an, saya masih ingat bahwa ketika Jibril datang, Maryam tidak tahu itu siapa, tapi Maryam tetap mengatakan dalam artian menjaga dirinya, dalam artian gak mau dekat-dekat. Begitu caranya Maryam menjaga diri dari orang asing, apalagi yang notabene-nya beda jenis kelamin. Begitulah bagaimana, silakan kalian ceklah bagaimana Maryam melindungi diri dia, dan dia tahu diri, dan bagaimana dia mempertahankan diri dia, cara dia ketika dia difitnah oleh orang-orang dengan logika, kok kamu bisa kayak gini, kok kamu bisa melahirkan seorang anak padahal kamu tidak disentuh sedikit pun oleh seorang laki-laki. Apa jawaban dari Maryam? Alhamdulillah, Maryam diberikan ilham oleh Allah. Maryam berpuasa. Berpuasanya puasa ngomong, gak ngomong, cukup menunjukkan ke bayi Isa, Nabi Isa. Nah, silakanlah kalian pelajari itu, bagaimana sih Maryam itu, gak akan rugi. Ya, berikut Aisyah. Aisyah adalah istri Nabi, luar biasa. Di bawahnya ada Khadijah, istri Nabi. Kalau dalam dakwah Nabi, Khadijah merupakan salah satu istri yang paling berkesan dalam hidup Nabi. Bahkan saking berkesannya membuat Aisyah cemburu. Itu yang saya pernah dengar. Berikut Sofiyah.
Juga dari nama-nama Arab di dalam sejarah Islam juga banyak disebut-sebut, banyak versinya. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah ini yang saya ingat adalah salah satu dari nama anak Nabi yang memang tidak lama sih umur Ruqayyah ini, sebentar, tapi sempat dinikahi oleh Utsman bin Affan. Oke, itu sekilas napatilas, sekedar mengetahui sejarah-sejarah dari sebuah nama. Jadi kalau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, ya kadang kita menjawabnya ada kok artinya. Kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau mendalami. Karena saya menekankan belajar sejarah bukan belajar menangisi masa lalu, tidak, kalau masa lalu jelek. Belajar sejarah adalah apa inspirasi dan apa aspirasi yang bisa kita dapatkan, yang kita lakukan pada masa depan kita dan orang. Itu quote yang saya pakai. Jadi kata orang kan, apalagi generasi bucin, micin dan sebagainya, cin-cin-cin, acin semua ini, kadang mengatakan dengan gaya galaunya, gak usah belajar sejarah, karena belajar sejarah adalah belajar masa lalu yang cenderung menyakitkan. Terlalu lebay. Oke, kembali ke materi kita. Nah, tadi saya baca Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Coba perhatikan harakat terakhirnya dari kata, dari nama-nama yang wanita-wanita hebat tadi. Aminatu, saya tidak membaca Aminatun. Zainabu, saya tidak membaca Zainabun. Khadijatu, saya tidak membaca Khadijatun. Sementara kalau kita, semoga kalian masih ingat, kita bandingkan dengan apa yang saya sebutkan dari nama laki-laki yang saya sebut sebelah kanan teks tadi, pakai tanwin, Muhammadun, Khalidun, Yasirun, Ammarun. Nah, jadi ada perbandingan, ada dalam ada dalam sebuah kata ini pakai tanwin, domatain, ada yang tidak. Oleh karena itu, pembahasan kali ini kita mempelajari bahwa dalam bahasa Arab, dalam gramatikal bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab, ternyata isim atau kata benda, bukan kata kerja. Kata benda itu ada yang boleh menerima tanwin, ada yang tidak. Saya ulangi, dalam gramatikal Arab atau dalam kaidah Arab, bahasa Arab, tata bahasa Arab, sebuah kata, khususnya kata benda, ada yang boleh pakai tanwin, menerima tanwin, ada yang tidak boleh. Fokus di sini adalah nama-nama dan tidak tertutup kemungkinan nama kota, nama hewan, nama daerah. Ada yang boleh pakai tanwin, ada yang tidak boleh. Dan memang ini kalau dikaji lebih dalam, bagi kita yang belum pernah mengenal sebelumnya mungkin agak sedikit sulit. Nah, berikut saya akan menyebutkan, saya memiliki catatan bagaimana sih cara kita mengetahui sebuah isim atau sebuah kata benda boleh bertanwin atau tidak. Dari mana kita ketahui? Karena kaidah bahasa Arab, orang-orang Arab juga memberikan kaidah-kaidah tertentu. Jadi tidak semua kosakata dalam artian kata benda yang boleh bertanwin, dan tidak semua pula yang tidak bertanwin. Dalam artian, saya ulangi lagi, tidak semua kata yang bertanwin dan tidak semua kata yang tidak bertanwin. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Oke, mari. Ini saya sampaikan kalau bagi kalian yang bisa memahami, alhamdulillah. Kalau yang tidak, saya berpesan memakai prinsip usul fikih. Apa prinsip usul fikih? La yutraku, ma la yutraku kulluh la yutraku jullu. Kalau kita tidak dapat semua, setengah atau seperempat, sepertiga, itu kita tahu, kita harus kuasai. Nanti akan saya berikan penjelasan juga dan akan saya berikan wanti-wanti. Ini mungkin bagi kalian agak susah karena mengkajinya, membahasnya tidak bisa satu halaman, tidak bisa satu hari beberapa jam, harus pada hari-hari. Oke, kita mulai. Gimana sih cara mengetahui jenis kata benda yang tidak boleh menerima tanwin? Nah, dalam catatan saya, pertama, semua isim alam, semua nama, baik itu nama orang, nama hewan, nama benda, nama kota, nama daerah, yang diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat itu, kemudian ada titik 2 di atasnya.
meskipun ia adalah mudzakkar. Karena dalam nama, sebuah nama dalam bahasa Arab ada yang dia itu pakai ta marbutoh tapi dia itu cowok. Contohnya apa? Hamzah, Usama, Muawiyah, kan pakai ta marbutoh belakangnya itu. Nah, tapi ketika kalian mendengar nama Hamzah, Usama, Ukasah, Hanzalah, Muawiyah, jangan dibilang itu cewek, jangan dibilang itu perempuan, itu adalah cowok. Meskipun dia pakai ta marbutoh, tapi secara hakikatnya dia itu jantan, dia itu laki-laki. Nah, kembali ke sini, semua isim alam, semua nama yang diakhiri dengan ta marbutoh, meskipun nama itu mencirikan maksudnya adalah orang laki-laki, maka itu tidak boleh ditanwinkan. Contoh tadi, Fatimatu. Jangan dibaca Fatimatun, Aminatu, jangan dibaca Aminatun. Karena dia pakai ta marbutoh. Hamzatu, bukan Hamzatun. Ya, meskipun dia ini cowok, tapi dia pakai ta marbutoh, tapi dibaca hamzatu bukan hamzatun. Itu yang pertama. Semoga bisa dipahami. Kalau hal seperti ini bisa kalian cerna, bisa kalian pahami. Meskipun untuk menyebutkan contohnya itu tidak bisa 1, 2, harus banyak merujuk ke teks-teks Arab lainnya. Oke, nomor 2. Semua isim alam mu'annas, semua nama-nama yang mencirikan genrenya, jenisnya adalah cewek atau perempuan, meskipun tidak pakai ta marbutoh. Jadi yang pertama tadi, semua nama yang diakhiri ta marbutoh itu tidak boleh bertanwin. Yang kedua, semua nama yang bercirikan wanita, perempuan, cewek, meskipun tidak pakai ta marbutoh. Contoh apa? Zainabu. Kan tidak pakai ta marbutoh kan? Tapi tidak boleh bertanwin. Jangan dibaca Zainabun, Maryamun. Tidak boleh dibaca seperti itu, tapi dibaca Zainabu dan Maryamu. Nah, kalau kalian pusing-pusing sebenarnya, silakan kalian lihat dalam Al-Quran. Maryamu, kata Maryam tidak pernah bertanwin belakangnya. Tidak pernah Maryamun, kecuali orang yang tidak tahu baca. Selalu disebut Maryamu, Maryama. Tidak ada Maryamun, Maryaman, Maryamin apalagi. Oke. Kemudian berikutnya, isim alam yang merupakan kata serapan dari atau berasal dari bahasa Ajam. Nah, jadi ada beberapa nama-nama yang kita kira itu Arab, tapi sebenarnya akar katanya itu bukan dari Jazirah Arab. Contoh apa? Ibrahim. Ibrahim itu bukanlah dari bahasa yang muncul dari Jazirah Arab, tapi dari luar dari Jazirah Arab, tapi masih masuk dalam Timur Tengah. Makanya ketika kalian lihat teks dalam Al-Quran, kata Ibrahim itu tidak pernah mun di akhirnya. Tidak pernah Ibrahimun, Ibrahimin, Ibrahiman. Tapi tetap Ibrahimu. Karena tidak boleh bertanwin. Alasannya apa? Karena itu bukan asal muasal kata, itu bukan dari semenanjung Arab. Bukan dari Arab. Tapi masih masuk dalam Timur Tengah. Bisa jadi dari luar, bisa jadi dari Palestina, bisa jadi dari dialek Emirat Arab dan sebagainya. Jadi maksud di sini dari luar Arab itu berasal bukan dari Arab. Bukan dari Arab dalam ruang lingkup Jazirah Arab dan juga bukan dari Timur Tengah. Atau bagaimana cara kita menyebut nama Edward, Thomas. Jadi jangan dibaca Thomasun, tapi dibaca Thomasu. Seperti itu.